Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang Allah, sebelum kuliah subuh pada pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan baca basmalah dan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu atubu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kita pada pagi hari ini untuk menegakkan sholat secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita betapa sholat subuh secara berjamaah itu mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi di hadapan Allah, seakan-akan mereka yang menegakkannya itu seperti mendirikan sholat malam semalam suntuk. Melanjutkan pembacaan kita tentang tadabbur surat Yusuf yang disampaikan oleh Syekh Yasir Qadhi melalui bukunya. Kita telah sampai pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال, ketika berkata. Idh ini sering digunakan di dalam Al-Quran untuk mengawali sebuah cerita yang terjadi di masa lalu. Maka kita terjemahkan sebagai ketika qala, ketika berkata Yusufu li abihi, Yusuf kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahku. Abadi ini adalah bentuk sayang dari kata abi. Kalau abi itu bapakku, sedangkan abadi itu artinya adalah ayahku yang tersayang. Ya abadi, ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat 11 kawkaba, 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka bersujud kepadaku. Di ayat ini Allah menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam suatu malam bermimpi tentang 11 bintang, lalu matahari serta bulan itu bersujud kepadanya. Nah, setelah dia bangun, maka dia menceritakan mimpinya itu kepada bapaknya. Bapaknya yaitu adalah Ishak. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang yang mulia dari anak dari seorang yang mulia, anaknya orang yang mulia dan anaknya orang yang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi beliau ini adalah putra dari seorang nabi yang merupakan putra dari seorang nabi yang merupakan putra dari seorang nabi. Secara nasab luar biasa kemuliaannya. Kemudian ya, kisahnya kakek buyutnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat kita kenal begitu ya, perjuangan dan warisannya, betapa dari dirinya itu kemudian
Israil. Yang pertama adalah dari Nabi Ismail, yaitu dari istrinya Hajar. Yang kemudian dari keturunan itu nantinya ribuan tahun setelah beliau meninggal dilahirkanlah Nabi Agung, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari garis keturunan dari istri yang satunya Sarah, kemudian Ishak, nanti turun Yakub, dan dari keturunan Yakub inilah yang kemudian menjadi Bani Israel. Karena Israel itu adalah nama lain atau julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Syekh Yazid Baqi mengingatkan kita bahwa sebagai seorang muslim, sumber informasi yang paling kita percaya itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sementara informasi-informasi yang didapatkan dari orang-orang Bani Israel, ya misalnya dari kitab-kitab mereka, atau sekarang kita sebut Bible atau Injil begitu ya, itu bukan dilarang, tetapi Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu mendapatkan informasi ya atau cerita yang diberikan oleh orang-orang Bani Israel itu, jangan diimani, tapi juga jangan didustakan ya. Jadi menjadi informasi tambahan, tetapi tidak perlu diimani semuanya dan tidak perlu didustakan semuanya, karena kita tidak tahu ya informasi yang mereka bawa itu mana yang benar dan mana yang sudah tercampur, atau itu malah merupakan sebuah kabar yang dusta. Nah, tapi informasi Israiliyat ini ya kita sebut sebagai Israiliyat itu boleh saja menjadi tambahan informasi. Nah, dari kisah yang diceritakan dalam The Old Testament atau Perjanjian Lama, Nabi Yakub itu punya 4 orang istri. Dari salah satu istrinya itu ada yang melahirkan Yusuf dan Binyamin, sedangkan anak-anak yang lainnya lahir dari 3 istrinya yang lain. Tapi Nabi Yakub ini punya 12 putra. Nah, angka 12 ini menjadi penting untuk kita ingat, karena para mufassirin nanti akan menjelaskan makna dari 11 bintang, kemudian matahari dan bulan. Ini adalah mimpi yang merujuk kepada 11 orang saudara dari Nabi Yusuf, kemudian bapak dan juga ibunya. Nabi Yusuf ketika kecil tinggal di sebuah tempat bernama Kan'an, yang sekarang disebut sebagai Palestina dan Syria, yang merupakan tanah suci ya bagi keturunan Nabi Ishak ya. Kemudian termasuk hal yang diperkirakan adalah bahwa yang mendirikan masjid di Yerusalem ya, itu yang kemudian nanti akan dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman, itu juga adalah generasinya Nabi Ishak atau Nabi Yakub. Nah, bagian yang selanjutnya ini roa itu ya, sesungguhnya aku melihat. Para mufassir menyampaikan bahwa kemungkinan Nabi Yusuf pada saat menceritakan hal ini berusia sekitar 7 tahun. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, kata Syekh Yazid Baqi, mimpi itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah mimpi yang asalnya dari Allah, kemudian mimpi yang berasal dari syaitan, lalu mimpi yang berasal dari imajinasi seseorang saja. Nah,
Kalau mimpi yang benar, mimpi yang mengandung kabar gembira, itu adalah dari Allah ya. Tapi ini biasanya terjadi hanya pada para nabi atau orang-orang soleh ya. Di dalam hadis sahih dari Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tidak ada yang tersisa dari kenabian melainkan al-mubasysyirat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-mubasysyirat? Rasulullah menjawab, mimpi yang benar, mimpi yang benar yang dari Allah ya. Kemudian jadi di sini kita mengetahui bahwa mimpi itu salah satu cara Allah memberikan wahyu atau ilham ya. Seperti yang kita tahu ketika Nabi Ibrahim juga mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya melalui mimpi ya, seperti itu pula yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah di sini mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah di dalam ayat ini Yusuf alaihissalam mengatakan kata ra'aitu atau sesungguhnya aku melihatnya. Inni ra'aitu itu diucapkan 2 kali ya. Maka ditafsirkan bahwa awalnya Nabi Yusuf di dalam mimpi itu melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Lalu beliau melihat mereka itu 11 bintang, lalu matahari dan bulan itu bersujud kepadanya ya. Nah, apa makna dari mimpi ini? Seperti kalau kita dalam bahasa Indonesia gitu ya, menyebutkan orang yang terkenal ya, atau orang yang hebat, itu kita sering kali menggunakan kata bintang ya. Jadi kalau kita dapat tamu yang terkenal, kita akan menyebutnya sebagai bintang tamu gitu ya. Kalau kita ada anak yang pintar di kelasnya, itu kita sebut bintang kelas misalnya. Nah seperti itu pula 11 bintang ini menunjukkan ke-11 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara matahari dan bulan ini menunjukkan atau menyimbolkan ayah dan ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, artinya adalah suatu saat nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang yang mulia, yang kemuliaannya melebihi ke-11 saudaranya dan juga bapak dan ibunya. Nah mimpi ini oleh Nabi Yusuf diceritakan kepada bapaknya. Nah yang menarik di sini adalah berarti ada hubungan yang kuat dari seorang Yusuf alaihissalam dengan bapaknya. Ya, coba kalau kita renungkan sekarang, ketika mungkin anak-anak itu mendapat mimpi atau misalnya bertemu dengan kejadian-kejadian tertentu, apakah dia itu bisa kemudian menyampaikan dan menceritakan itu, minta pendapatnya kepada bapaknya? Di zaman kita sekarang di Indonesia ini terutama ya, itu banyak fenomena seorang anak itu tidak dekat ya dengan ayahnya, biasanya dekat hanya dengan ibunya dan sulit untuk menyampaikan sesuatu atau bercerita, berdiskusi dengan ayahnya sendiri. Nah, Al-Quran itu menyadarkan kita bahwa anggapan masyarakat bahwa tugas mendidik anak, tugas untuk dekat dengan anak-anak itu kadang-kadang orang-orang mikir itu tugasnya ibu saja, bapak itu tugasnya yang mendapatkan nafkah, yang mencarikan biaya nanti di rumah, kemudian tidak berpartisipasi di dalam interaksi dan pendidikan kepada anaknya di rumah. Nah ini adalah konsepsi yang salah dan tidak berasal dari Islam. Sebagaimana kita melihat banyak sekali di dalam Al-Quran cerita-cerita seorang bapak yang berdiskusi, mendidik
bercerita, menyampaikan dan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh anaknya. Ya, selain dalam kisah ini ketika Yusuf alaihissalam itu dapat mimpi yang membuatnya bingung, itu dia itu menyampaikan kepada bapaknya. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi akan menyembelih putranya, dia mengajak putranya berdiskusi. Ya. Sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Ya, di surat di salah satu surat di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya. Begitu pula ketika Luqman menyampaikan pada anaknya, janganlah kamu syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kejahatan atau kezaliman yang besar. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semua untuk memperbaiki gitu ya di dalam keluarga-keluarga kita itu interaksi antara orang tua dengan anaknya. Dan nanti kita akan mempelajari di ayat yang selanjutnya tentang bagaimana hubungan gitu ya dari Nabi Yusuf dan juga para saudara-saudaranya ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang paling penting untuk kita ambil dari ayat ini, mari kita jadikan di rumah-rumah kita itu dengan ayah dan anak ya, yang dekat, yang bisa saling bercerita dan bisa saling memberikan kebaikan antara satu sama lainnya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dan juga bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Demikian, mari kita akhiri dengan baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr